Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada modul 3.1.A.9, yaitu koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Nama saya sendiri yaitu Rukia Kumalasari Siregar, CGP Angkatan 4, SMA Negeri 1 Balalang, Kabupaten Tangerang. Baik, yang pertama, perlu kita ketahui dulu ada pepatah dari Bob Target, yaitu mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau yang utama adalah yang terbaik. Oke, selanjutnya pada koneksi materi hari ini diawali dengan berbagai pertanyaan. Kita lanjut dengan pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan Ki Hajar Dewantara dengan filosofi Prata Trioka memiliki pengaruh terhadap bagaimana sebuah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran diambil? Maka saya menjawabnya yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara Warso Sumituloga, yang artinya depan menjadi contoh atau panutan di mana seluruh guru sangat berpengaruh besar terhadap pendidikan. Guru sebagai pemimpin pembelajaran hendaknya mengerti akan keadaan murid, sehingga guru dan murid sekolah layaknya seperti anak dan orang. Guru juga harus pada murid dengan baik. Dalam setiap pengambilan keputusan, seorang guru hendaknya potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, memberi semangat bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada ibu pertiwi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, sangat berpengaruh karena sebuah keputusan yang diambil adalah hasil dari pertimbangan dan masukan dari berbagai pihak. Berpegang pada filosofi Ki Hajar Dewantara adalah keputusan yang diambil adalah benar dan tetap berpihak kepada murid. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana kegiatan terbimbing yang kita lakukan pada materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada modul 2 sebelumnya. Ya, menurut saya ada keterkaitan antara pengambilan keputusan dengan coaching. Keterkaitannya terletak pada saat kita melakukan coaching terhadap seseorang, secara tidak sadar kita telah menggali potensi dalam diri seorang coachee tersebut untuk mengambil sebuah keputusan pada masalah yang sedang dihadapinya. Lanjut kita ke pertanyaan keempat, yaitu bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan? Maka saya menjawab, menurut saya, pertama guru harus bisa mengontrol emosinya sendiri ketika berhadapan dengan sebuah masalah, terutama yang berkaitan dengan masalah di sekolah. Karena kestabilan emosi guru sangat berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil nantinya. Maka dari itu, guru juga harus mengetahui nilai-nilai kebajikan yang tidak bertentangan dengan dilema etika ataupun wujudan moral. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang kelima, yaitu bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika kembali kepada nilai-nilai yang dianut seorang pendidik? Maka saya menjawabnya, menurut saya kasus dilema etika maupun wujudan moral pada hakikatnya ketika seorang guru hendak mengambil keputusan, maka sebaiknya guru tersebut mengikuti prinsip dalam pengambilan keputusan, di mana di dalam
dianut oleh seorang pendidik. Selanjutnya, pertanyaan yang keenam yaitu bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Maka saya menjawab, menurut saya, pengambilan keputusan yang tepat adalah dengan mengikuti langkah-langkah dalam pengambilan keputusan, sehingga hasil keputusan nantinya akan tetap berpihak pada murid. Dengan demikian, terciptalah lingkungan yang positif, kondusif, dan nyaman. Selanjutnya, pada pertanyaan yang ketujuh, yaitu tentang apakah kesulitan-kesulitan di lingkungan Anda yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Apakah ini kembali ke masalah perubahan paradigma di lingkungan Anda? Maka saya menjawabnya dengan kesulitan yang saya hadapi dalam menjalankan pengambilan keputusan adalah ketika saya telah memutuskan sesuatu keputusan terhadap sebuah masalah. Terkadang saya masih berpikir sendiri, apakah keputusan ini tepat atau malah merugikan orang lain. Biasanya yang sulit untuk diputuskan adalah masalah kasus-kasus dilema etika. Nah, pertanyaan yang ke-8 yaitu, pada akhirnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan mengajarkan yang memerdekakan murid-murid kita? Iya, karena saya selalu berupaya agar segala keputusan yang saya ambil adalah yang berpihak kepada murid. Karena saya yakin apabila murid-murid kita merasa senang dan nyaman, maka dia akan merasakan yang namanya merdeka dalam belajar. Oke, pertanyaan yang ke-9 yaitu bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya, yaitu keputusan yang diambil hendaknya berpihak kepada murid. Karena dengan memerdekakan murid, artinya segala yang kita lakukan adalah semata karena murid, maka saya sangat yakin mereka tidak akan terganggu dalam proses pembelajaran. Ketika mereka senang dalam mengikuti pembelajaran di kelas, maka mereka akan dengan gampang menyerap ilmu yang disampaikan oleh guru, sehingga ilmu yang mereka dapatkan nanti akan berguna di masa depan mereka. Oke, sampailah kita di pertanyaan yang terakhir, yaitu apakah kesimpulan Anda dan teman-teman tertarik dari pembelajaran dalam materi ini dan berkaitan dengan ilmu selanjutnya? Maka saya menjawab, kesimpulan dari semua buku ini adalah apapun keputusan yang kita lakukan sebagai seorang guru akan tetap berbakti pada ibu pertiwi. Filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengajarkan bahwa murid adalah tanaman yang harus benar-benar kita jaga serta berkaitan dengan visi dan misi guru penggerak, yaitu untuk memerdekakan murid dalam belajar di kelas dengan mengutamakan gaya belajar murid dalam kelas, sehingga hasil akhir yang kita inginkan adalah murid yang merdeka dengan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Oke, sekian koneksi materi dari saya, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghambat pada murid, kreatif rancang pembelajaran.
Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.